Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Firgi Pradana Putra, NIT 2130641. Di sini saya dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja ketentuan alur dinas masinis dan asisten masinis saat akan memulai dinas sehingga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, untuk SOP alur dinas masinis untuk awal dinas yaitu yang pertama hadir dan lapor di kantor UPT Kru kereta api selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan kereta. Kemudian yang kedua, melihat dan memastikan jadwal kedinasan sebagai masinis atau asisten masinis ketika mengisi daftar hadir pegawai. Keempat, melihat, membaca, dan memahami pengumuman maksimal 45 menit sebelum keberangkatan di kantor UPT Kru KA mengenai A. Peraturan atau instruksi terkait dengan tugas, kemudiannya B. Pengumuman lain terkait dengan operasi perjalanan KA. Yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat serta menerima surat keterangan sehat. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan awak sarana kereta api cadangan. Kemudian yang keenam, masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan pada JPAK atau penyelia dokumen, kemudian kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama, tanda kecakapan O62 dan O bentuk 64 dan sertifikat ASP. Kemudian yang B, surat keterangan kesehatan, kemudian arloji, suling murid, dan center. Yang D, handphone dalam keadaan off bila membawa. Kemudian yang ketujuh, asisten masinis dan masinis wajib mengikuti asesmen singkat meliputi A. Wawancara, B. Tes tunjuk sebut dan sebutnya sesuai lintas yang dijalani, yang C. Menandatangani surat pernyataan siap dinas. Yang kedelapan, apabila hasil asesmen singkat tidak memenuhi syarat, maka digantikan awak sarana KA cadangan. Yang kesembilan, setelah memenuhi syarat JPAK atau penyelia, memberikan surat perintah perjalanan dinas, tabel kereta api O100 untuk permintaan KA, penolong atau bentuk 93 dan bentuk peristiwa luar biasa yaitu bentuk 94. Kemudian yang 11, melakukan surat serah terima log dengan pegawai urusan lokomotif atau pool, terima T200 dan cek gunoko item, memeriksa kelengkapan inventaris, membaca putaran motor diesel untuk log KRD, dan mencoba fungsi rem bekerja dengan baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja baik. Yang ke-12, melaksanakan langsiran bersama juru langsir setelah juru langsir mendapatkan perintah langsir dari PPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian. Yang ke-13, melakukan percobaan pengereman dengan ketentuan A. Percobaan rem statis dipandu oleh petugas PUK atau PUG dan TK. A. Disaksikan kondektur dan asisten masinis. Yang B. Percobaan rem dinamis tempat. 14. Dalam hasil percobaan pengereman mengalami kegagalan atau kerusakan, sebagaimana dimaksud nomor 13, maka harus dilakukan perbaikan. Poin 15. Mengambil LAPK atau laporan perjalanan KA dan PPKA atau PAP dari PPAA atau PAP. 16. Setelah mengambil LAPK dari PPKA atau PAP, masinis dan asisten masinis melakukan tindakan sebagai berikut. A. Bersiap di kabin memeriksa dan membaca O100 dan catatan di dalam LAPK yang diberikan oleh PPKA atau PAP. B. Untuk pergantian awak KA di stasiun antara setelah masinis melakukan serah terima, masinis atau asisten masinis bersiap di kabin memeriksa dan membaca O100 dan catatan LAPK. Kemudian meyakinkan indikator lokomotif KRD, KRDE, KRDI, KRL. 17. Melaporkan ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif awak KA yang dinas serta fungsi gonoko item dan KA siap berangkat. 18. Memastikan instrumen perjalanan KA untuk KA-nya dalam posisi aman, seperti sinyal, whistle, dan posisi label kereta lain.
19. Pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman. Setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan PPK atau PAP memberikan semboyan 40. 20. Dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektur, masinis melakukan semboyan 35 setelah memastikan sinyal keluar aman dan PPK atau PAP telah memberikan semboyan 40. 21. Melakukan percobaan rem dinamis setelah atau sebelum KA meninggalkan emplasemen stasiun dan memastikan rangkaian pengereman bekerja dengan baik. 22. Dalam hal pengereman meragukan, masinis segera menghentikan KA dan menghubungi PPK atau PAP untuk memberikan kondisi pengereman, kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPK atau PAP. 23. Memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik lokomotif KRD, KRDE, KRDI, atau KRL petugas yang turut jalan dan memberikan lapka kepada petugas yang turut jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa lapka. 24. Menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Kemudian, selama di perjalanan kereta api, masinis atau asisten masinis wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Poin 1. Selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan dengan ketentuan A. Tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis atau asisten masinis pada saat melakukan dinas sebagai awak kereta api di dalam kabin lokomotif KRD, KRDE, KRDI, KRL. B. Pada saat asisten masinis bisa melihat semboyan dengan jelas atau tidak terhalang, tunjuk sebut dilakukan oleh asisten masinis setelah melihat kedudukan atau aspek semboyan kemudian dikolase atau diulang terhadap oleh masinis yang mendengarkan. Setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. Jika pandangan asisten masinis terhalang atau tidak bisa melihat semboyan, tunjuk sebut dilakukan oleh masinis yang diulang atau dikolase dengan atau oleh asisten masinis dengan mendengarnya. Setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud. Kemudiannya, apabila semboyan hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, baik dari asisten masinis atau masinis, maka yang melihat harus melakukan tunjuk sebut. Sesuai yang tidak melihat semboyan harus memastikan bahwa semboyan telah ditunjuk sebut dari sisi yang bisa melihat semboyan tersebut. Jika masinis melewati stasiun yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kita harus melihat lapka dan O100, melihat apakah di stasiun tersebut kita berhenti atau lanjut. Kemudian yang kedua, ketika berhenti, lihat whistle apakah benar jika kita biasa berhenti di stasiun tersebut. Kemudian yang ketiga, memastikan ada semboyan 1, PPK atau PAP siap. Kemudian masinis memperdengarkan semboyan 35 saat apa saja. Untuk masinis membunyikan semboyan 35, yaitu yang pertama saat keberangkatan, yang kedua melewati persimpangan sebidang, ketiga membantu perhatian pada warga atau penduduk setempat, 4 memenuhi stasiun, memasuki stasiun, 5 percobaan pengereman, yang keenam memasuki terowongan. Kemudian masinis memperhatikan O100 yang berisi 8 kolom terdiri dari yang pertama yaitu 1. Dari sebelah kiri terdapat letak kilometer, kemudian sebelah kanannya pemberhentian atau letak stasiun sesuai kilometer tersebut. Yang kolom ketiga VOPS atau kecepatan operasi, 4 VMAX kecepatan maksimal, terus kolom 5 jam datang, 6 jam berangkat, 7 kolom keterangan perjalanan KA, 8 masuk di jalur buntu yang bukan stasiun buntu. Kemudian kolom keterangan berisi dengan catatan persilangan atau menyusul atau disusul. Terus jika nama stasiun diberi kotak, maka stasiun tersebut memiliki sistem blok. Contohnya Keramat, ada kotaknya, berarti itu stasiun tersebut memiliki sistem blok. Kemudian jika stasiun tersebut diberi kotak namun ada garis tipis, maka stasiun tersebut merupakan stasiun pemeriksa. Jika garisnya tebal, di bawahnya terdapat depo lokomotif. Kemudian pada saat terdapat gangguan lokomotif di lintas atau tidak bisa jalan, maka
Yang harus dilakukan seorang masinis yaitu yang pertama menghubungi PPKP, minta arahan. Jika perlu KA penolong bisa disampaikan ke PPKP. Kemudian yang kedua, jika berhenti lebih dari 5 menit, asisten masinis harus melindungi rangkaiannya dan memasang semboyan 3 di depan atau di belakang masing-masing berjarak 100 meter. Kemudian permintaan kereta penolong atau log penolong, asisten masinis dan masinis mengisi dokumen atau bentuk 93 yaitu permintaan kereta penolong yang diserahkan di stasiun awal datang berikutnya. Untuk jika lintas ada rintang jalan atau pohon tumbang dan sebagainya, maka masinis harus menghentikan KA dengan BLB, berhenti luar biasa, dan melaporkan ke PPKP dan alasannya kenapa berhenti. Kemudian mengisi bentuk O94 tentang peristiwa luar biasa. Ketika sudah aman, lalu lapor ke PPKP lagi apakah perjalanan dilanjutkan atau tidak. Jika diizinkan, lalu bertanya apakah ada taspat atau batas kecepatan atau tidak. Kemudian jika diizinkan dan akan berangkat, masinis atau aspan harus memperhatikan yang pertama, rangkaian sudah aman atau belum, tidak ada kerusakan atau gangguan. Kemudian membunyikan semboyan 35. Jika di tengah lintas atau KA barang untuk PPKP mengizinkan atau bisa langsung berangkat. Kemudian jika untuk KA penumpang tidak ada PPKA, maka hanya kondektor membunyikan semboyan 41. 40 hanya digunakan di stasiun saja dan 35 langsung dibunyikan oleh masinis. Kemudian pergantian kru atau mengakhiri dinasan pergantian kru. Yang pertama, tidak meninggalkan log atau KRD, KRDE, KRDI atau KRL sebelum ada kru atau pengganti. Kemudian yang kedua, jika sudah ada masinis atau asisten masinis, kemudian menyerahkan log dan dokumen TC200 kepada masinis atau masinis pengganti dan menyertakan lembar serah terima dinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani. Kemudian melapor kepada PPK atau PHP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Nomor 4, melaporkan dan menyerahkan lapka dan dokumen O100 kepada JPAK atau penyelia setempat, kemudian menyampaikan cara lisan KLB atau selama dalam menjalankan dinas. Kemudian lapka diserahkan kembali kepada masinis, kemudian JPAK atau penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak KA. Yang kelima, masinis dan asisten masinis istirahat dinas atau wisma selama 6-8 jam. Untuk mengakhiri dinasan, yang pertama yang dilakukan yaitu 1. Menyerahkan log atau KRD, KRDE, KRDI atau KRL dan dokumen T200 serta menyampaikan secara lisan KLB dan kejadian teknis lokomotif selama dalam menjalankan dinas kepada PUL atau pengawas urusan lokomotif. Yang kedua, melaporkan kepada PPK atau PAP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Yang ketiga, melaporkan kepada JPAK atau penyelia serta menyerahkan lapka dan O100. Menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, JPAK atau penyelia mencatat pada form laporan akhir dinasan. Kemudian percobaan rem dinamis ini dilakukan saat yang pertama, saat KA akan berangkat dari stasiun sebelum meninggalkan emplasemen atau stasiun. Kemudian yang kedua, saat di lintas saat 30 menit sekali. Untuk percobaan rem statisnya, untuk yang pertama yaitu ada 4. Yang pertama, lokomotif gandeng pada rangkaian, kemudian penggantian lokomotif, ketiga perubahan susunan transformasi, 4 pelepasan saluran udara guna pemeriksaan dan perbaikan. Untuk bentuk waktu minimal merangkai lokomotif, maksudnya batas waktu minimal merangkai lokomotif dengan KA yaitu 10 menit sebelum keberangkatan. Untuk di lokomotif sendiri biasanya terdapat PC open. Terjadi ketika overspeed biasanya melebihi 120 dan pedal deadman atau deadman defense-nya tidak dikerjakan serta ada pelepasan saluran udara, maka terjadi PC open. Kemudian cara mereset atau mengembalikan keadaan PC open yaitu automatic brake dipindahkan ke suppression dan tunggu sampai lampu pengawasan padam dan kembali ke posisi release.
dan tunggu sampai tekanan normal, kemudian bisa dijalankan kembali. Untuk pemeriksaan log sebelum keberangkatan, yang pertama yaitu kita bisa mengecek rangka bawah, rangka atas, kemudian kabin. Untuk rangka bawah sendiri bisa meliputi ketinggian alat perangkai, memeriksa rantai pengaman, memeriksa selang udara tekan, memeriksa sistem pengereman, blok rem, joystick, dan stok adjuster pengereman. Kemudian memeriksa level HD. Yang terakhir, memeriksa kerusakan atau keretakan pada spring atau pegas pendukung lokomotif. Untuk rangka atas untuk pemeriksaan meliputi level air radiator, oli mesin, oli kompresor, main generator. Kemudian untuk dalam kabinnya bisa diperiksa meliputi tekanan turbo, yang mana tekanan ini aktif saat not 5 dengan tekanan 22 sampai 26 PSI. Kemudian tekanan bahan bakar dalam kondisi idle 40 PSI. Untuk tekanan minyak pelumas atau oli dalam kondisi idle 20 PSI. Kemudian tekanan perangkai di main reservoir, tekanan black pipe 5 bar, kemudian tekanan independent brake, kemudian exhausting. Kemudian tekanan MR biasanya 120 sampai 140 PSI. Terus untuk tekanan exhausting 70 PSI, dan kalau di PP tadi kan 5 bar, jadi kalau di PSI 70 PSI. Untuk independent brake, rilisnya ada 2 kemungkinan atau kejadian, yaitu rilis dan service. Untuk rilisnya 0 PSI dan servisnya 50 PSI. Pada automatic brake terdapat 6 posisi pengereman. Yang pertama, rilis main, terus 2 main reduction, ketiga full service, 4 suppression, 5 handle off, 6 emergency. Kemudian untuk independent brake ada 2, yaitu rilis dan service saja. Terus ada keadaan di mana bail off adalah dikerjakan saat melakukan pengereman otomatis, sehingga tekanan di brake silinder lokomotif tidak ikut mengerem. Terus prosedur teknis sebelum meninggalkan lokomotif, yang pertama yaitu memastikan master control seperti throttle handle, receiver handle dalam kondisi netral, kemudian RH dicabut, dan yang terakhir rem, parkir atau independent brake dikerjakan. Terus saat pemberangkatan atau log sudah dirangkai dan mengambil labka, bisa dilakukan oleh asisten masinis, dan masinis yang di sana bisa mencoba putaran motor diesel dan memeriksa atau mencoba kembali arah atau receiver handle sama pengereman. Masinis tidak boleh meninggalkan lokomotif sebelum masinis pengganti tiba. Kemudian jika masinis kehilangan atau menghilangkan labka di perjalanan, masinis melaporkan ke PPKP atas permasalahan tersebut dan BLB di stasiun awal berikutnya guna meminta labka yang terbaru. Kemudian dalam labka yang diperiksa apa saja? Yang pertama, tanggal labka, kedua, relasi dan nomor KA, ketiga, nomor lokomotif, 4, nama KA yang berdinas, 5, susunan transformasi, 6, susunan tonase, 7, susunan tempat atau taspat, kemudian yang terakhir, pemastian atau tanda tangan oleh PPKA. Kemudian jika di perjalanan masinis tidak bisa melanjutkan perjalanan karena sakit ataupun yang lainnya, maka asisten masinis harus bisa mengoperasikan lokomotif sampai stasiun awal berikut atau sampai terdapat masinis pengganti. Kemudian prosedur untuk penggantian saat di tengah-tengah, yang pertama yaitu mengisi semboyan O94 atau peristiwa luar biasa. Kemudian yang kedua, menyampaikan kepada PPKA atau PAP, sehingga PPKA atau PAP akan menghubungi penyedia dinasa atau kru KA terdekat guna meminta personil pengganti. Kemudian jika terdapat sinyal yang meragukan, maka asmat atau asisten masinis atau masinis meneriakkan, awas, semboyan meragukan.
maka masinis mengambil langkah sesuai semboyan yang lebih besar maknanya, sehingga jika perlu berhenti bisa berhenti. Kemudian jika masinis mendapati bagian Gunogo item tidak berfungsi, maka yang pertama dilakukan yaitu kalau di stasiun meminta log pengganti. Kalau di lintas tergantung kepada kerusakan Gunogo itemnya. Jika kerusakannya di semboyan 35 tidak bisa berfungsi, maka kereta atau log harus atau hanya bisa berjalan 30 km per jam dan berhenti di stasiun awal berikutnya untuk memperbaiki ataupun meminta log pengganti. Itu saja tata cara atau ketentuan alur dinas masinis dan asisten masinis saat di lintas ataupun di perjalanan. Kalau ada salah kata ataupun kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.